Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari ini kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Urapilah Tuhan pendengaran kami. Urapilah Tuhan setiap telinga yang mendengarkan, supaya kami Tuhan dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Setia itu barang mahal. Bukan saja susah didapat, tetapi mahal harganya. Penyebabnya, karena sangat sedikit orang yang setia, apalagi setia sampai akhir. Ada orang setia jika hidupnya diberkati, mau setia selama tidak ada resiko. Setia pilih-pilih namanya itu, saudara. Ada orang yang harus dibayar supaya bisa setia. Kesetiaan sering juga dimaknai dengan kepatuhan, ketaatan. Saat dipantau dengan CCTV, orang patuh dengan aturan. Itu dengan manusia yang kelihatan. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Kesetiaan kepada manusia mestinya tanpa syarat, saudara. Apalagi kepada Tuhan, jangan ajukan syarat. Walaupun usaha kita sedang terpuruk, kesehatan terganggu, hingga rumah tangga yang tergoncang, kita harus mempertahankan kesetiaan kita. Istri tidak lagi setia saat suami kehilangan mata pencarian. Suami pupus kesetiaannya waktu istri berubah perangainya. Anak lenyap kesetiaannya melihat orang tua tidak bertanggung jawab. Bawahan kendor kesetiaannya manakala gaji tidak naik. Pelayan Tuhan tidak lagi setia tak kala banyak dirundung masalah. Saudara, kesetiaan dan ketaatan. Ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi kehidupan kita. Orang yang mau setia harus tekun. Tidak ada cara atau metode lain untuk bisa setia. Harganya adalah ketekunan, saudara. Kita simak apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tekun berdoa, tekun berharap, dan tekun menunggu. Lalu bagaimana caranya bisa tekun? Kita harus punya niat, saudara. Ada tekad dalam diri kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap tekun. Ketekunan yang merupakan syarat untuk bisa menjadi orang yang setia. Tidak boleh karena ada iming-iming manusia. Kita tekun karena kita ingin memiliki komitmen terhadap suatu hal. Kita tekun karena ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas janji kita, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan.
Singkatnya saudara, orang yang setia adalah orang yang tekun. Orang yang tekun adalah orang yang tidak ingin melepas tanggung jawabnya. Ketekunan tidak dapat diubah oleh keadaan yang berubah. Kesetiaan hanya akan berubah jika komitmen kita berubah. Puji Tuhan saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tekun berkomitmen kepada sesama kami, apalagi kepadamu ya Tuhan, mengikuti firman-Mu, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah ini Tuhan tertanam di dalam hati dan pemikiran kami. Kami seluruh para pendengar, sehingga kami diberkati. Ada perubahan di dalam kehidupan kami, komitmen kami, kesetiaan kami, dan ketekunan kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kembali kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami suatu permasalahan. Biarlah tangan dan kasih Tuhan yang terulur bagi saudara-saudara kami memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan berkuasa bagi setiap umat-umat Tuhan yang berpengharapan kepadanya. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani, hadir setiap hari berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari pendengar dalam program Santapan Rohani pada saluran ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.